Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kalau kita membaca syair-syair yang terdapat di dalam Theragata, salah satu teks yang terdapat di dalam Khuddaka Nikaya, syair-syair yang disampaikan, diungkapkan oleh para bhikkhu ini sangat menarik. Ada beberapa alasan kenapa kalau kita mau membacanya, mau meresapinya, itu akan sangat menarik. Yang pertama adalah karena syair-syair ini disampaikan, dikumandangkan oleh para tera ini, para bhikkhu ini, sebagai ungkapan pencapaian kesucian arahanta mereka. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah syair-syair ini juga diungkapkan oleh mereka yang mana memberitahukan kepada kita bagaimana pencapaian kesucian arahanta mereka itu terjadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah syair-syair yang disampaikan oleh mereka ini terkadang diungkapkan dengan memunculkan sebuah teka-teki, yang artinya tidak secara eksplisit tetapi secara implisit makna yang terkandung dalam syair tersebut itu diungkapkan oleh mereka, tidak secara eksplisit. Oleh sebab itu, untuk bisa memahami apa yang disampaikan mereka, baik bagi kita untuk juga mengacu kepada kitab komentar. Salah satu dari syair ini yang diungkapkan secara implisit untuk mengetahui maknanya adalah syair yang diungkapkan, yang dikumandangkan oleh salah satu tera bernama Bhante Tissatthera. Dalam Theragata sebenarnya ada dua nama, maksudnya ada dua orang dengan nama yang sama, yaitu Bhante Tissa. Tetapi yang khusus ini adalah Bhante Tissa yang terdapat di dalam syair 97, terutama di bagian yang pertama, yang mana para bhikkhu yang hanya mengucapkan satu syair saja. Nah, dalam syair ini Bhante Tissa menyampaikan dalam bahasa Pali, Hitwa sata palangkangsang sowanang satarajikang agahing mati kapatang idang dutia bise cananti. Yang mana kalau kita terjemahkan adalah setelah meninggalkan mangkok yang sangat berharga yang terbuat dari emas dengan beragam hiasannya, saya atau Bhante Tissa ini kemudian membawa mangkok yang terbuat dari tanah mati kapatang. Dan inilah, belum menyampaikan, inilah pengukuhan atau penahbisan yang kedua bagi saya. Nah, di sini ada hal yang mana Bhante Tissa ini menyampaikan bahwa ini adalah penahbisan yang kedua bagi saya. Dan ini sangat menarik karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan penahbisan yang kedua. Kalau ada yang kedua berarti ada yang pertama. Nah, syair ini sebenarnya juga telah diterjemahkan dalam beberapa terjemahan, tetapi dalam terjemahannya dikatakan seperti misalnya dalam terjemahan dari beberapa orang menyampaikan begini, ya secara garis besar adalah setelah meninggalkan mangkok yang terbuat dari perunggu yang berharga dan juga yang terbuat dari emas yang berharga, saya mengambil mangkok yang terbuat dari tanah. Jadi seakan-akan ada yaitu 3 mangkok di sini. Pertama mangkok perunggu, yang kedua mangkok terbuat dari emas, yang ketiga adalah mangkok yang terbuat dari tanah. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam kitab ulasan, kitab komentar, sebenarnya mangkok yang dimaksud adalah 2 mangkok. Yang pertama adalah mangkok yang terbuat dari emas. Jadi ada istilah hitwa sata palangkangsang sowanang satarajikang. Hitwa setelah meninggalkan, kangsang itu juga nama lain dari mangkok, yang juga adalah piring sebenarnya.
Nah, sata palang itu adalah untuk mengacu kepada sesuatu yang sangat berharga, yang memiliki nilai yang sangat berharga. Sata itu artinya 100 atau ratusan. Palang itu adalah ukuran pada zaman Sang Buddha. Nah, seperti kalau zaman sekarang misalnya menggunakan istilah rupiah atau sen begitu. Nah, 100 pala artinya itu ukuran harga yang sudah sangat tinggi. Nah, Sowanang bahwasannya di sini mangkok kangsang di sini yang berharga dengan kata sata palang ini terbuat dari emas. Jadi Sowanang dalam bahasa Pali artinya adalah emas. Ya, dari kata su dan wana, wana artinya warna, su artinya baik. Di sini mengacu pada emas. Nah, kemudian sata rajikang ini mengacu kepada, dalam kitab ulasan juga sampaikan, ini mengacu kepada bahwa mangkok ini dihiasi dengan beragam hiasan. Nah, sata rajikang itu adalah lain atau seperti garis-garis. Sata itu ratusan garis. Dengan kata lain di sini adalah dihiasi dengan beragam atau banyak hiasan di mangkok tersebut. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk mengetahui syair ini juga kita harus melihat kisah perjalanan dari kehidupan Bante Tissa ini, bahkan jauh sebelum beliau bertemu dengan Sang Buddha Gautama. Nah, biasa kalau di dalam Theragata ini, para biku yang mencapai kesucian pada zaman Sang Buddha ini sebenarnya sudah pernah mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan yang lampau. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta begitu bertemu dengan Sang Buddha Gautama, kemudian mendengarkan Dhamma, langsung mencapai kesucian. Tapi sebelum itu mereka sudah melakukan kebajikan yang tidak terhitung pada kehidupan yang lampau, sehingga pada zaman sekarang bertemu dengan Sang Buddha, pikirannya, batinnya memang sudah matang, siap untuk menerima apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, dalam cerita ini, Bante Tissa ini sebenarnya sudah mengawali kebajikan yang berhubungan dengan ajaran Buddha ini sejak zaman Buddha Vipassi, ya, terutama yang tertulis di dalam Theragata Wanana atau kitab komentar dari Theragata ini, bahwa Bante Tissa ini pada zaman Buddha Vipassi beliau telah melakukan kebajikan, yang dikatakan bahwa Bante Tissa ini pada zaman Buddha Vipassi terlahir di keluarga pembuat kereta. Jadi Yanak Karagule terlahir di dalam keluarga pembuat kereta. Nah, suatu kali ketika dia sudah beranjak dewasa, melihat Sang Bhagawa, melihat Buddha Vipassi, dan dia memiliki keyakinan yang besar, keyakinan yang kuat terhadap Buddha Vipassi, bahkan sejak ia bertemu pertama kalinya dengan Buddha Vipassi. Nah, karena dia memang pandai untuk membuat yaitu kereta, dan artinya dia juga pandai untuk bagaimana membuat berbagai macam hal yang terbuat dari kayu. Nah, dia kemudian membuat satu tempat atau satu lempengan kayu yang terbuat dari kayu cendana. Dan setelah itu dipersembahkan kepada Sang Buddha dengan penuh keyakinan. Sang Buddha menerima, dan beliau juga menggunakan lempengan kayu cendana tersebut, barangkali untuk tempat duduk dan sebagainya. Nah, karena kebajikan yang demikian besar terhadap Buddha Vipassi, yang pada waktu itu dia, ya ini adalah Bante Tissa, yang pada waktu itu adalah seorang pembuat kereta. Nah, dia kemudian meninggal dan terlahir di alam dewa. Dan seiring dengan itu juga dia melakukan banyak kebajikan, sehingga dia pun dalam pengembaraan sampai kemudian terlahir di alam manusia pada zaman Buddha Gautama. Ia terus dilahirkan, terkadang di alam dewa, terkadang di alam manusia, sampai kemudian pada zaman Buddha Gautama ia terlahir di keluarga kerajaan di sebuah negara bernama Rorua. Jadi negara Rorua, dia terlahir sebagai anak raja. Dan seperti biasa, ketika ayahandanya meninggal, dia sudah dewasa, dia pun juga harus menjadi raja atau naik tahta menggantikan ayahandanya. Dan menarik sekali bahwasanya ketika dia ini
yang sekarang kemudian ketika dilahirkan di alam, katakan di zaman Buddha Gautama, dia ini adalah dinamai dengan Tissa. Nah, ketika dia menjadi raja, ia juga mempunyai pertemanan yang sangat baik dengan Raja Bibisara. Walaupun mereka berteman tanpa melihat satu sama lain. Ya, kalau zaman sekarang enak, kalau zaman dulu tidak enak. Zaman dulu tidak ada video call, tidak ada WhatsApp dan sebagainya. Maka ketika tempatnya jauh, mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Nah, akan tetapi pertemanan tersebut berlangsung dengan sangat baik sampai seperti Raja Tissa ini yang nantinya menjadi Banti Tissa, kemudian sering memberikan hadiah kepada Raja Bibisara, berbagai macam hadiah seperti permata, pakaian dan sebagainya yang indah-indah diberikan kepada Raja Bibisara. Nah, Raja Bibisara sendiri mendengar kebajikan dari Raja Tissa ini, kemudian memberikan hadiah. Lantas dia berpikir, hadiah apa yang paling cocok diberikan, dipersembahkan kepada Raja Tissa. Maka dia kemudian membuat sebuah limpengan yang terbuat dari emas juga, yang kemudian ditulis dengan tulisan yang berisikan tentang Paticca Samuppada, atau sebab musabab yang saling bergantungan, atau hukum yang memberitahukan, menunjukkan kepada kita bahwa segala fenomena muncul karena sebab. Tidak lain ini mengacu kepada 12 faktor yang kemunculannya bersebab, atau Dwada Sangga Paticca Samuppada. Ini ditulis di lempengan terbuat dari emas, kemudian dikirimkan ke Raja Tissa. Nah, yang menarik sekali adalah ketika Raja Tissa menerima lempengan yang berisikan tulisan berkenaan dengan 12 faktor Paticca Samuppada ini, nah kemudian dia memiliki keyakinan yang sangat besar, dan dia juga berpikir bahwa inilah ajaran yang sejati, dan ia melihat bahwasanya Sang Bhagawa sekarang terlihat oleh dia melalui ajaran yang singkat tersebut. Ya, mungkin beberapa orang ketika melihat ajaran Sang Buddha yang singkat mungkin tidak ada Sang Vega, tetapi bagi Raja Tissa ini yang memang dalam kehidupannya lampau telah banyak berbuat kebajikan, telah berasosiasi dengan Buddha pada kehidupannya lampau, begitu mendapatkan sedikit saja ajaran Sang Buddha, ini menjadi sebuah hal yang sangat berharga bagi dia. Memunculkan Sang Vega, terguguran batin yang sangat kuat, sampai dia berpikir bahu duka kama bahu payasa kingdani mahyangkara wasena. Dia berpikir bahwasanya kesenangan indera ini memiliki banyak penderitaan, memiliki banyak keputusasaan. Lantas untuk apa sekarang saya hidup dalam kehidupan berumah tangga? Dan karena Sang Vega, karena ketergugukan batin yang begitu besar, Raja Tissa ini kemudian dengan mengarahkan batinnya terhadap ajaran Sang Buddha ini, tanpa kemudian ditabis oleh sangga, dia meninggalkan kehidupan berumah tangga, memotong rambutnya sendiri, meninggalkan kehidupan sebagai seorang raja, dia mengenakan jubah, dan dia pergi untuk mencari Sang Buddha. Dan cerita ini juga seperti yang dialami oleh Raja Pukusati. Jadi ceritanya hampir sama. Raja Pukusati ini juga adalah seorang raja yang punya kenalan baik dengan yaitu Raja Bimbisara, juga mendapatkan tentang ajaran Sang Buddha dari Raja Bimbisara melalui yaitu hadiah yang diberikan oleh Bimbisara. Kemudian dia pun juga meninggalkan kerajaannya, meninggalkan kehidupan berumah tangganya, dan bertemu dengan Sang Buddha. Dan seperti ini Raja Tissa juga sama, ia bertemu dengan Sang Buddha, dia meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk bertemu dengan Sang Buddha. Nah, suatu kali, ya, adalah sebuah keberuntungan bagi Raja Tissa, yang kemudian suatu kali dalam perjalanannya dari kerajaannya, yaitu tadi Roruwa Nagara atau negara Roruwa, kemudian sampailah dia di Rajagaha. Dan ketika Sang Bhagawa, Sang Buddha Gautama berdiam di salah satu tempat, yaitu Sapa Sundika, ia kemudian mendatangi Sang Buddha dan memberikan hormat duduk di satu sisi.
Dan Sang Buddha berkenan untuk mengajarkan Dhamma kepada Raja Tissa ini yang sudah menjadi seorang pertapa. Dan dari apa yang didengar atau khotbah yang didengar oleh Raja Tissa ini atau pertapa Tissa ini, nah ia kemudian mengarahkan batinnya untuk mempraktikkan vipassana. Dan tidak lama dengan praktik dia mencapai kesucian arahat. Nah itulah kemudian ketika dia mencapai kesucian arahanta, dia kemudian merenungkan kembali apa yang telah ia perbuat dalam kehidupan yang lampau, sehingga sekarang dia mendapatkan sebuah keberuntungan untuk bertemu dengan Sang Buddha, kemudian mampu untuk membebaskan dirinya dari segala bentuk tumimba lahir. Nah, kemudian dia menyampaikan di dalam syairnya, terutama di dalam Abadana, bahwasanya disebabkan karena perbuatan yang telah dia lakukan memberikan satu papan terbuat dari cendana. Dan sejak itu, selama 91 kalpa, sejak dia memberikan papan terbuat dari cendana tersebut, dia tidak ingat bahwa dia pernah terlahir di alam menderita. Jadi kita tahu bahwasanya bahkan dengan satu perbuatan yang baik, yang betul-betul diberikan kepada mereka yang layak, yang patut untuk mendapatkan, bahkan dari perbuatan demikian, berkalpa-kalpa seseorang tidak akan dilahirkan di alam yang menderita, seperti yang dialami oleh Bante Tissa ini. Dan selama 91 kalpa sejak itu, ia tidak ingat bahwa ia telah terlahir di alam dukati, di alam yang menderita. Dan bahkan dalam perjalanan kehidupannya, ia pun juga pernah menjadi, yaitu Raja Cakkawati. Ya, selama 4 kali dia pernah menjadi Raja Cakkawati. Dan akhirnya bertemu dengan Sang Buddha Gautama yang tadi, ia mencapai kesucian arahanta. Dan ketika mencapai kesucian arahanta, itulah kemudian kenapa juga mengucapkan satu syair. Syairnya adalah yang tadi telah disampaikan. Hitwa satapalang kangsang, suwanang satara jikang. Agahing mati kak patang, idang dudiya bise canang. Setelah meninggalkan mangkok yang sangat berharga yang terbuat dari emas dengan beragam hiasannya, ia kemudian mengambil mangkok yang terbuat dari tanah, dan inilah pengukuhan penahbisan yang kedua kali bagi saya. Artinya adalah pada saat ia sebagai seorang raja, ya sebagai seorang raja, karena hidup dalam kemewahan sebagai seorang raja, ketika makan pun dia menggunakan piring terbuat dari emas, kangsang atau mangkok terbuat dari emas yang penuh dengan hiasan yang sangat berharga. Akan tetapi kemudian ia mendapatkan ajaran Sang Buddha melalui apa yang diberikan oleh Raja Bimbisara, dan dia dengan ketergugahan batin meninggalkan kehidupan berumah tangga yang tadinya dalam kehidupan sebagai seorang raja makan dengan piring emas, dengan mangkok emas. Sekarang dia membawa mangkok terbuat dari tanah, makan dengan mangkok terbuat dari tanah. Agahing mati kapatang. Dan kenapa dikatakan sebagai ini adalah pengukuhan penahbisan yang kedua bagi saya? Ini adalah pernyataan beliau ketika mencapai kesucian arahanta. Pada saat dia sebagai seorang raja, atau pada saat dia naik tahta sebagai raja, ada pengukuhan, ada penahbisan, ada abhiseka bagi dia sebagai seorang raja. Itu adalah yang pertama. Akan tetapi ketika ia mencapai kesucian arahanta, ini adalah pengukuhan yang kedua. Artinya, seseorang yang tadi masih sebagai manusia putujana, kemudian mencapai kesucian arahanta, masuk di dalam keluarga Arya, itu adalah juga pengukuhan, itu juga adalah penahbisan. Maka ketika dikatakan idang dudiya bise canang, bahwa ini adalah pengukuhanku yang kedua, ini mengacu kepada kesucian arahanta. Sementara pengukuhan yang pertama adalah ketika dia naik tahta sebagai seorang raja. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana makna di dalam apa yang disampaikan oleh Bante Tissa ini. Artinya bahwa dia meninggalkan kehidupan berumah tangga,
dari kehidupan yang sangat luxury, sangat mewah sebagai seorang raja, makan dengan piring emas dan sebagainya, tetapi kemudian hidup sebagai seorang pertapa, membawa mangkok terbuat dari tanah, dan dia akhirnya mencapai kesucian arahanta. Dan itulah kenapa dikatakan ia mendapatkan 2 kali pengukuhan, 2 kali penabisan sebagai raja dan sebagai seorang Arya mencapai kesucian arahanta. Semoga apa yang disampaikan akan memberikan satu motivasi bagi kita untuk melakukan banyak kebajikan, karena sekecil apapun kebajikan, ketika itu dilakukan dengan baik, diarahkan dengan baik, ini pun bisa menjadi modal, menjadi support bagi kita untuk suatu saat membawa kita memperoleh pembebasan, mencapai pembebasan. Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.